Kita hidup hari ini bukan karena kita sehat. Kita hidup hari ini bukan karena kita orang hebat. Kita hidup hari ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah menguji siapa di antara yang hidup hari ini paling baik amalnya. Berapa banyak orang yang hari ini hidup masih bergerak, kakinya melangkah, matanya berkedip, jantungnya berdetak, napasnya berhembus. Tapi hari ini dia tidak beramal baik, berkeliaran di atas muka bumi Allah, bernapas dengan paru-paru ciptaan Allah, udara titipan Allah, tapi keningnya tidak bersimpuh sujud kepada Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa man yaghfir lakum yuslih lakum a'malakum. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan ruh dari jasad manusia, maka pada saat itu berakhirlah semuanya. Ada orang yang amat sangat rajin melaksanakan sholat duha, bukan hanya sekedar subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sholat tahajud witirnya tidak pernah tinggal sekalipun. Tapi begitu dia meninggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah itu hanya sekedar kenangan semata. Berapa banyak para penghafal Quran yang satu hari mengulangi hafalannya dalam 2 juz, tapi kemudian begitu sampai masanya berhenti hafalan itu. Berapa banyak orang-orang kaya ternyata harta hanya sekejap mata. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat itu cuma ada 3. Yang pertama maluhu, hartanya, tapi harta itu hanya sampai ke pelataran parkir. Pakaian yang diberi, yang dibeli, semuanya akan tinggal, tidak ada yang dibawa, hanya kain kafan yang tidak berjahit, pakaian kebesaran, kehormatan penuh dengan kenangan, semua hanya tinggal menjadi sampah. Anak cucu pun tidak mau memakainya karena sudah ketinggalan zaman. Jabatan kekuasaan kurang hebat apalagi Namruz, hanya menjadi kenangan jelek sebagai contoh orang yang durhaka kepada Allah sepanjang sejarah sampai hari kiamat. Fir'aun menjadi model contoh manusia dengan keangkuhan kesombongannya. Pada akhirnya setiap hari namanya disebut, dibaca dalam Al-Quran hanya sebagai contoh. Qarun menjadi model tentang orang yang tamak, rakus, berharta banyak, tapi tidak sedikit pun dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umurnya yang amat sangat pendek. Umur umatku itu, kata Nabi, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui
Mengapa kita masih hidup pada saat ini? Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup hari ini bukan karena kita sehat, kita hidup hari ini bukan karena kita orang hebat, kita hidup hari ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah menguji siapa di antara yang hidup hari ini paling baik amalnya. Berapa banyak orang yang hari ini hidup, masih bergerak, kakinya melangkah, matanya berkedip, jantungnya berdetak, napasnya berhembus, tapi hari ini dia tidak beramal baik, berkeliaran di atas muka bumi Allah, bernapas dengan paru-paru ciptaan Allah, udara titipan Allah, tapi keningnya tidak bersimpuh sujud kepada Allah. Berapa banyak orang yang terbujur di ruang ICU, hari ini telinganya sayup-sayup mendengarkan suara kumandang nama Allah, Allahu Akbar. Ketika ini dia sedang mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya dikumandangkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia tidak dapat hadir di rumah Allah, tenaganya sudah tercabut, kakinya tak dapat bergerak, hanya tetesan air mata. Andai kesehatan itu ada, andai hidup itu ada, hidupnya masih ada, nafasnya masih ada, tapi dia tak dapat melangkahkan kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih sehat. Nikmat terbesar adalah istiqamah iman dan Islam. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau sudah dipanggil, dihimbau untuk datang pada hari Jumat, maka semuanya segera wadharul bai', tinggalkan transaksi jual beli, rukonya, tokonya, bisnisnya tinggal, karena ada yang lebih besar, Allah. Dosen meninggalkan mahasiswa, mahasiswa meninggalkan kelasnya, pegawai meninggalkan kantornya. Saat hari-hari sebelumnya dia katakan, atasanku paling besar, bisnisku sangat besar, tapi hari ini dia katakan Allahu Akbar, yang paling besar hanya Allah. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, semua milik Allah. Dari mulutnya dia berkata, yang maha suci, yang maha tinggi hanya Engkau, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampai akhirnya janji Allah tiba, idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, tak bila dapat dipercepat walaupun sedetik. Hari berganti, musim berubah, dari kanak-kanak menjadi remaja, dewasa, tua, dan akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada manusia yang dilahirkan pada tahun 1401, hari ini sudah tahun 2022, sampai hari ini umurnya berusia 621 tahun. Dia tidak lagi ada di alam dunia, dia sudah berpindah ke alam yang lain, tapi amal tetap mengalir kepadanya. Sampai hari ini kuburnya masih banyak dikunjungi orang, berziarah, mengenang jasa-jasanya. Dia salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dikenal dengan nama Sunan Ampel. Adakah umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, di antara yang begitu banyak ini umurnya sampai 621 tahun? Tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Apa yang dilakukannya semasa hidupnya? Yang paling besar melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Beliau membangun masjid sampai akhirnya masjid itu selesai pada tahun 1479. Sampai hari ini orang masih menempelkan kening ke lantai. Setiap langkah tapak kaki manusia yang sholat di masjid yang beliau bangun dulu, mengalir pahalanya. Manusia yang bergerak sampai hari ini, bersimpuh, bersujud, berzikir, membaca Quran,
dari mulai terbit matahari, dari mulai terbit fajar sampai sempurna tengah malam, setiap hari berhembus aliran pahala ke makamnya. Inilah manusia yang paling beruntung di antara umat Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim mesti berpikir bahwa aku akan membangun masjid sebelum mati. Andai tidak terbangun, innamal a'malu binniyat, segala amal akan dinilai dengan niatnya. Jangan sampai tidak pernah berniat sama sekali. Bahkan dikatakan niyatul mu'mini khairum min amalihi. Berapa banyak niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Karena amal bisa disusupi riya, bisa dimasuki sum'ah, tapi niat tidak ada yang bisa merusak niat. Maka berniat baiklah, berbuat baiklah, berpikir baiklah, berkata baiklah, Allah akan berikan kebaikan. Andai terwujud sebelum mati bisa membangun masjid, satu kebaikan. Andai tidak terwujud, pahalanya sampai, dan anak cucu di masa akan datang akan melanjutkan perjuangan. Siapa yang bisa membangun masjid? Orang yang baik ekonominya. Itulah mengapa kita diajarkan keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan untukku, berikan aku rezekimu, karuniamu. Idza qudiyatis salah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki karunia Allah. Untuk apa? Kalau hanya sekedar untuk makan dan pakaian, cukup apa yang kita simpan. Orang beriman, muslim, tidak hanya sekedar berpikir makan dan pakaian, dia berpikir untuk membangun masjid ke seluruh penjuru muka bumi Allah, supaya nama Allah dikumandangkan di sana, supaya nama Rasulullah SAW disebut di sana. Jangan pernah mati sebelum membangun masjid. Karena sampai hari kiamat masih lama. Umur manusia pendek, tapi waktu yang diberikan Allah sampai terbit matahari dari belahan barat, maka sampai hari itu amal tetap mengalir. Apa yang beliau lakukan sehingga umurnya bisa 621 tahun. Yang kedua, amalnya yang tak putus hari ini adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah kata-kata kalimat yang lebih baik daripada mengajak manusia ke jalan Allah? Andai beliau tidak datang ke bumi Nusantara yang tercinta ini, nenek moyang kita tidak mengenal tauhid, tidak mengenal kalimah la ilaha illallah. Setidaknya ada 12 generasi dari zaman beliau sampai kita hari ini. Bayangkan, dari kita, ayah kita, kakek kita, moyang kita bersyahadat karena perjuangannya, sampai anak kita, cucu kita, keturunan kita. Berapa umat Islam di negeri muslim terbesar di dunia ini bersyahadat karena lisannya mengalir ke murid-muridnya, bersanad, beraqidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab menurut mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertasawuf mengikut tasawuf sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Sampai hari kiamat dilaksanakan, diamalkan, diyakini, diajarkan. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran, mengalir sampai hari kiamat. Andai masjid tidak sempat kita bangun, maka sempatkanlah mengajarkan yang baik-baik. Aku bukan kiai, saya bukan ulama, kami bukan orang yang berilmu. Bedakan antara mengajar dengan mengajak. Paling tidak seumur hidup kita pernah mengajak. Mengajar perlu seorang yang faqih, mengajar perlu orang yang alim. Tapi mengajak, kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Mengapa umat ini dikatakan umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang lain berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. La yushikanna ay yab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan diturunkan Allah bencana dan musibah sebagai hukuman. Summa tad'unahu, ketika malapetaka bencana itu datang,
Lalu kemudian semua orang mengangkat tangan dan berkata, aghithna, selamatkan kami, tolong kami ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Mengapa doa mereka tidak dikabulkan? Apakah karena mereka berzina? Bukan. Apakah karena mereka tidak minum khamar? Apakah karena mereka melaksanakan perbuatan maksiat? Mereka sholat, mereka puasa, mereka berzikir, mereka membaca Quran. Mereka tidak dikabulkan doa karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau 621 tahun yang lalu sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mendidik umat, menghaluskan akhlak, budi pekerti, sopan santun, tata krama, budi bahasa, sehingga hari ini kita mampu berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hari ini Jumat yang penuh dengan berkah Sayyidul Ayyam, manusia melimpah ruah bersujud kepada Allah, maka setiap kening yang menempel ke lantai, setiap tapak kaki yang menginjak masjid, mengalir pahalanya sebagai balasan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amal berikutnya? Melahirkan keturunan yang soleh yang disebut dengan para wali-wali Allah. Mengapa mereka disebut sebagai wali Allah? Ala inna awliya Allah, ketahuilah para wali-wali itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa sedih, mereka tidak ada galau cemas, karena semua sudah digantungkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini terlalu kecil untuk masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka saat malaikat maut akan mencabut nyawanya. Sebelum malaikat maut menarik ruhnya, maka datang malaikat membisikkan ke telinganya. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Jangan takut pada sakratul maut, jangan takut pada azab kubur, jangan takut pada titian siratal mustaqim, jangan takut pada hisab, jangan takut pada neraka. Setelah takutnya hilang, wa absyiru bil jannah, berbahagialah mendapatkan surga allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika takutnya hilang, ketika sedihnya melayang, saat itu malaikat membisikkan, inilah tempatmu nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama wali-wali Allah. Akhirnya mereka pun menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada yang lebih indah daripada husnul khatimah. Berapa banyak amal perbuatan akan tercabut tak bermakna kalau sampai mati. Itulah mengapa para ulama mengajarkan kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kalau mau melihat manusia, pandanglah setelah dia menghadap Allah. Berapa banyak orang yang ketika hidup dipuja-puja, dimuliakan karena hartanya, dijunjung tinggi karena kuasanya, tapi ketika kematian datang dia hanya tinggal kenangan semata. Bukti di antara manusia itu diterima Allah. Berapa banyak hati yang datang rindu, tak pernah bertemu dengannya, tapi berziarah tak pernah putus, memintakan ampunan, memintakan doa, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya keberkahan tetap melimpah, mendatangkan rahmah, duduk bersama orang-orang saleh. Andai kita bukan orang saleh, kita mencintai orang-orang saleh, orang-orang yang membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada syafaat Al-Quran, ada syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada juga syafaat orang-orang beriman. Mereka wali-wali Allah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala syafaat, pertolongan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Itulah mengapa kita mendekatkan diri kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh, bertawassul dengan orang-orang soleh, bertawassul dengan orang-orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Adam ketika dia terkhilaf, dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu dia berkata, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku memohon meminta kepada Engkau ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, ampunkanlah segala silap salah dosaku. Setelah Nabi meninggal, siapakah pewarisnya? Al-ulama warathatul anbiya. Mereka adalah para ulama, para wali Allah. Mereka pun mendapatkan kedudukan yang sempurna karena imannya, karena amal solehnya, karena jihadnya, karena peninggalannya. Kita ambil pelajaran yang baik. Allah berikan contoh-contoh. Siapa yang ingin hidup seperti Fir'aun, yang ingin hidup seperti Qarun, silakan. Yang ingin hidup seperti Nabi, yang ingin hidup seperti sahabat, yang ingin hidup seperti wali-wali Allah, tapakilah jejak kaki mereka. Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau dalam hatinya ada cinta kepada wali Allah, dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah, maka mereka akan bersama di dalam surga Jannatul Firdaus, ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, was-siddiqin, orang yang benar, was-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang yang saleh. Itulah mengapa selesai berwudu kita berkata, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Karena dalam salat orang hanya mendoakan orang soleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ish masyita, hidup sesuka hatimu. Pilihlah apa yang mau kau pilih. Fa innaka mayyit, sesungguhnya kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli was-sidqi wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdhuril kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afin al-mazlumin fi Palestin wa fi Rohingya wa fil Hind wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dafa'anna al-ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal riba waz zina was suyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.